Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Oke, alhamdulillah sehat semua. Mungkin pada hari ini banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kelas 4 dengan kelas 5 hari ini digabung? Karena Ibu Ani, wali kelas 4, berhalangan untuk hadir. Beliau sekarang sedang sakit. Maka dari itu, mari bersama-sama kita doakan agar beliau lekas sembuh dan kembali bergabung bersama kita bersama. Oke, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Pertama, untuk kelas 4, apakah ada yang tidak hadir? Ya, bagus, hadir semua. Untuk kelas 5, adakah yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir juga semua. Berarti anak-anak Ibu rajin sekali ya, bisa hadir semua pada hari ini. Dan sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Pada hari ini kita akan mempelajari PKN, yang mana karena kelas kita itu digabung menjadi satu, sekarang Ibu akan menjelaskannya secara bergantian. Ibu akan menjelaskan kepada kelas 4 terlebih dahulu, kemudian kepada kelas 5. Oke. Untuk kelas 4, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5, kita pada hari ini belajar PKN tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang untuk kelas 4, silakan dibuka bukunya, buku paketnya halaman 29. Nah, sedangkan sementara untuk kelas 5, silakan dibuka buku paketnya halaman 32. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Kita kan sekarang ini mengenal suatu lembaga dalam susunan pemerintahan, yang dimana kita mengenal dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Kira-kira dari anak-anak Ibu, adakah yang tahu apa kira-kira susunan pemerintahan di desa kita ini? Ada siapa aja? Oke, iya. Alif, oke? Oh, ya benar. Bagus sekali Alif, ada Pak Desa. Ya, Pak Desa atau Kepala Desa. Kira-kira apa sih tugas dari Pak Desa itu? Bagus. Kepala Desa itu bertugas untuk mengatur kehidupan masyarakat kita yang dibantu oleh bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya. Oke, kepala desa kita ini kira-kira ditunjuknya oleh siapa? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Oke, benar. Oleh masyarakat setempat. Oke, kepala desa ini mempunyai tugas yaitu memimpin jalannya pemerintahan dengan atau sekarang Ibu lanjut ke kelas 5 ya. Tadi kita mempelajari tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira ada nggak yang tahu apa singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, Ani? Ya, benar, NKRI. Ada nggak yang tahu apa itu NKRI? Oke, NKRI yaitu negara kita yang bersatu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, budaya, tetapi kita harus tetap satu. Oke, selanjutnya, ada nggak yang tahu apa ciri-ciri dari NKRI? Oke, ada yang tahu ciri-ciri dari NKRI? Ya, yang pertama yaitu negara kita berbentuk negara kesatuan. Artinya
semua wilayah Indonesia ini berada pada satu pemerintahan pusat di ibu kota. Ada yang tahu di mana ibu kota kita? Iya, Anita? Oke, benar, di Jakarta. Bagus sekali Anita. Ibu kota kita ini sekarang berada di Jakarta. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu satu, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berapa? Oke, Undang-Undang Dasar 1945. Semua aturan di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, kita itu satu pemerintahan pusat, yaitu yang memerintah kita yang pertama yaitu presiden. Siapa presiden kita sekarang? Bapak siapa? Oke, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian presiden ini bertugas untuk memimpin negara Indonesia dan mengatur seluruh wilayah dari pusat. Kemudian ada lagi ciri-cirinya. Satu, bendera. Apa warna bendera kita? Benar, merah putih. Bagus Andi. Kemudian bahasa Indonesia dan satu lagu kebangsaan. Apa itu lagu kebangsaan kita? Oke, Anto, ya. Oh, benar, Indonesia Raya. Dapatkan semua lagu Indonesia Raya? Oh, pasti dong. Gak mungkin anak-anak ibu gak dapat semua lagu Indonesia Raya kan? Oke, ibu lanjut lagi ke kelas 4 ya. Untuk kelas 5 silakan dibaca dulu bukunya. Oke, ibu lanjut lagi ke kelas 4 ya. Setelah sudah dibaca bukunya nak. Oke, tadi kita sudah belajar tentang lembaga dalam susunan pemerintahan desa. Ada satu lagi lembaga yang tertinggal, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian tugas lembaga ini sama dengan DPR tingkat desa, yaitu berfungsi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Kemudian ke yang pertama tadi lembaganya pemerintahan desa ya. Selanjutnya kita akan mengenal lembaga dalam susunan pemerintahan kecamatan. Dalam pemerintahan kecamatan itu ada yang tahu siapa saja yang berada di dalam lembaga tersebut? Ya, Angel. Oke, ada camat. Camat yaitu bertugas untuk apa kira-kira? Ya, ada yang tahu? Oke, camat bertugas untuk memimpin atau mengatur jalannya pemerintahan kecamatan. Camat ini ditunjuk oleh bupati, kabupaten atau kota. Jadi camat ini juga terdiri dari beberapa lembaga lainnya yang untuk membantu tugasnya, yaitu terdiri dari sekcam atau sekretaris kecamatan. Ada yang tahu fungsinya apa? Oke ya, fungsinya untuk membantu dalam urusan administrasi. Kemudian ada kepala seksi atau kasih. Kemudian ada staf-staf kecamatan yang juga membantu dari tugas kasih dan camat tersebut. Untuk anak-anak ibu kelas untuk anak-anak ibu kelas 4, untuk anak-anak ibu kelas 4 sekarang silakan kerjakan. Ini ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masingnya satu orang. Silakan dikerjakan masing-masing. Di sini ada 10 soal. Ini ibu bagikan dulu ya. Oke. Sementara kelas 4 mengerjakan itu, sekarang ibu akan melanjut lagi ke kelas 5. Ibu lanjut lagi ke kelas 5 ya. Tadi
hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita ini harus tak kita jaga? Ya, kenapa? Kenapa kita harus menjaga NKRI? Oh ya, karena NKRI ini merupakan rumah kita bersama, di mana kita tinggal, yaitu di tanah air kita ini. Kemudian kenapa kita harus menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Supaya tidak terjadi perpecahan antar daerah atau suku, kemudian untuk menjaga persatuan dan perdamaian kita. Dari anak-anak ibu, ada nggak yang tahu bagaimana cara kita menjaga kesatuan Republik Indonesia ini? Oke, anak-anak ibu, ada nggak yang tahu bagaimana cara kita menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau NKRI? Oke, ya benar, sikap cinta tanah air. Misalnya bagaimana? Mengikuti upacara bendera dengan serius dan hormat. Kemudian apa lagi? Ya benar, toleransi. Yang kedua apa? Toleransi, ya benar. Yang toleransi itu menghargai teman yang berbeda agama maupun suku sama kita. Kemudian belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin itu termasuk cara kita menjaga NKRI kita, agar kita bisa menjadi anak-anak yang membangun bangsa kita untuk kedepannya. Kemudian ada yang tahu? Oke, mencintai dan menggunakan produk lokal. Kita harus bangga menggunakan produk lokal kita dan harus bangga menjadi warga Republik Indonesia. Kemudian ada nggak yang tahu dari anak-anak ibu yang atau mungkin pernah mendengar slogan sebelum NKRI kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Pernah? Oke, ya pernah kan? Ada yang tahu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Angkat tangan, anak-anak ibu. Ya, ya benar, bagus sekali. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita seanak-anak ibu yang kelas 5 juga ibu akan memperkenalkan ada apa? Siapa? Ada camat. Ya, ada camat. Kemudian ada siapa lagi? Ada sekretaris camat. Ya, benar. Kemudian siapa? Ada kepala seksi atau kasih. Dan selanjutnya terakhir ada
staf camat. Selanjutnya kita tarik kesimpulan pembelajaran dari kelas 5, yaitu ciri-ciri NKRI itu apa aja tadi? Berbentuk negara kesatuan, ya, Indonesia itu berbentuk negara kesatuan yang mana pemerintahnya ada di pusat kota yang bernama Ibu Kota Jakarta, ya benar. Kemudian 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian 1 pemerintahan pusat yang dipimpin oleh presiden. Siapa presiden kita tadi? Oh ya, Bapak Prabowo. Kemudian kita itu 1 bendera, 1 bahasa, dan 1 lagu kebangsaan. Bendera kita apa? Iya benar, bendera warna merah putih. Kemudian 1 lagu kebangsaannya Indonesia Raya, benar. Kemudian bahasa kita bahasa Indonesia. Mengapa kita ini penting menjaga NKRI tadi? Karena NKRI ini merupakan tempat kita tinggal, tanah air kita. Jadi kita harus menjaganya. Bagaimana caranya tadi kita menjaga NKRI kita? Dengan cinta tanah air, yaitu dengan mengikuti upacara bendera, menunjukkan sikap menghargai, bahwa kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang terdahulu. Kemudian toleransi yaitu untuk menghargai teman yang berbeda suku atau agamanya dan budayanya. Kemudian belajar dengan rajin. Apakah anak ibu sudah belajar dengan rajin? Ya, alhamdulillah sudah. Itu berfungsi untuk membangun bangsa. Kemudian menggunakan produk lokal, itu membuktikan bahwa kita mencintai tanah air Indonesia kita dengan menggunakan dan mencintai produk lokal. Kita harus bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Apa slogan kita tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya.